Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Parhan. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahman di Jakarta. Yang bertanya, dok, saya sudah 3 minggu dilakukan radiofrekuensi, tetapi BAB saya masih nyeri. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Rahman di Jakarta, silahkan teman-teman yang mau bertanya tulis di link Tanya Dokter Parhan, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Parhan. Ya, kembali kepada Rahman yang dilakukan radiofrekuensi, BAB-nya masih nyeri 3 minggu yang lalu. Ya, pertanyaan saya, dilakukan radiofrekuensi itu dasarnya apa ya? Maksudnya penyakit sebelumnya itu apa? Apakah fisura ani, apakah basir luar atau basir dalam? Ya. Radiofrekuensi memang suatu alat yang bisa untuk memanasi, ya, memanasi, kemudian membuat benjolannya itu shrinkage atau mengkerut gitu ya. Tetapi radiofrekuensi sendiri di dalam guideline baik di Amerika ataupun Eropa itu tidak masuk dalam guideline, ya, karena bukti penelitiannya radiofrekuensi itu +1, ya, buktinya, kualitas buktinya itu +1, low or very low evidence, ya. Jadi quality of evidence-nya atau kualitas dari bukti penelitiannya itu low or very low, rendah atau sangat rendah. Oleh sebab itu di Amerika dan Eropa tindakan dengan radiofrekuensi atau RF untuk hemoroid itu atau untuk basir itu hanya can be considered, ya. Ya, can be considered itu karena bukti penelitiannya itu hanya +1, ya. Yang masuk dalam guideline itu biasanya +4, ya, ada +1, +2, +3, +4. Jadi kualitas buktinya itu high quality evidence, kualitasnya tinggi, kualitasnya menengah, rendah atau sangat rendah, ya. Jadi ini +1, ya. Jadi biasanya yang high quality evidence dia masuk dalam guideline, ya. Tetapi kalau radiofrekuensi dia low or very low quality evidence-nya, ya, itu low or very low atau rendah. Jadi dia tidak masuk dalam guideline. Tetapi apakah bisa dipakai? Bisa dipakai, ya. Sekarang masalahnya apakah masih nyeri? Ya, 3 minggu kemungkinan belum sembuh, ya, bisa nyeri. Tetapi kalau penyakit sebelumnya adalah fisura ani yang kronis, ya kemungkinan cengkeraman otot klep dalamnya itu tidak rileks, ya. Kalau dilakukan radiofrekuensi kan dia shrinkage, mengkerut, malah justru sakit, ya. Kalau untuk fisura ani yang kronis, benjolannya mungkin akan hilang, tetapi otot klep dalamnya akan ikut kena efek panasnya, kemudian dia shrinkage, justru tambah mencengkeram. Padahal yang namanya fisura ani kronis itu penyebabnya adalah cengkeraman otot klep dalam yang lebih nyengkram daripada orang luar. Jadi tidak tepat kalau untuk fisura ani dilakukan radiofrekuensi, ya. Radiofrekuensi diperuntukkan untuk basir supaya dia shrinkage karena panas. Tetapi ini tidak masuk dalam guideline karena kualitas bukti evidence-nya atau kualitas bukti dalam penelitiannya itu +1, ya, low or very low evidence, ya. Kira-kira itu. Tetapi kalau 3 minggu kemungkinan belum sembuh. Yang pertama, yang kedua, apakah kalau sebelumnya itu fisura ani, ya mungkin fisura aninya juga belum sembuh. Kira-kira itu. Tetapi kalau sudah jangka waktunya lama, BAB-nya nyeri, jangan-jangan terjadi penyempitan anus. Oleh sebab itu, apakah kaliber atau ukuran kotorannya itu mengecil dan kita susah BAB, tidak puas BAB harus beberapa kali. Kalau iya, itu penyempitan anus, lakukan businasi pakai jari. Ada di YouTube saya yang lain, ya, di tayangan YouTube saya yang lain, dicari saja. Kira-kira itu, semoga bisa menjawab. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Parhan, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Parhan.